Para pembenci dan pengkritik Jokowi berharap Jokowi bisa lengser dari kursi presiden sebelum 20 Oktober 2024. Bahkan Pak Jokowi bisa lengser, bahkan menjadi pesakitan, bermasalah secara hukum. Ya, itu paling tidak yang sekarang ini muncul dari para elit PDIP, kemudian para pengamat politik, ada juga dari ahli tata negara, semuanya yang selama ini begitu kritis terhadap Pak Jokowi, berharap betul Pak Jokowi itu bisa mundur dari presiden, lengser dari presiden, diturunkan. Yang mereka saat ini memang mencoba untuk juga menumpangi demo-demo yang saat ini memang sedikit keras dan bahkan anarkis begitu ya. Ya, mereka berharap betul dengan kekuatan buruh, kekuatan mahasiswa, apalagi ini isunya akan ada kenaikan harga. Mereka akan selalu menumpangi itu dengan isu-isu yang tentu saja berharap Pak Jokowi nanti akan didesak oleh elemen masyarakat, oleh para pendemo untuk akhirnya melepas jabatannya sebelum pelantikan Pak Prabowo di tanggal 20 Oktober 2024. Ini sudah sangat terasa begitu. Mereka mungkin akan bergembira, pesta, syukuran begitu, berharap peristiwa tragedi tahun 98 itu kembali terulang. Bahkan kemarin di salah satu podcast kayak Prof. Mahfud MD, wah sekarang memang ada gejala-gejala seperti kejadian 98. Gambar-gambar Pak Jokowi, kepalanya itu digantung, dikerek dan lain sebagainya. Dan luar biasa orasi-orasi begitu keras terhadap Pak Jokowi. Bukan lagi kritik menurut saya, tapi sudah pelampiasan kebencian yang memuncak begitu. Dan itu saya juga menangkap di para elit politik, ya termasuk tadi Prof. Mahfud MD ya, yang mungkin merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi, sekarang ada di kubu PDIP, sangat berharap Pak Jokowi itu ibaratnya lengser dari presiden dan su'ul khotimah ya, memimpin dengan berakhir buruk bahkan tragis. Nah, itulah harapan mereka. Tapi coba kita akan melihat mana yang lebih sakti, apakah Jokowi ataukah para pengkritik ataukah PDIP. Kita akan lihat saja nanti apakah Pak Jokowi berhasil tetap memimpin sampai tanggal 20 Oktober 2024 atau berhenti di tengah jalan dengan isu-isu yang sudah tadi saya sebutkan. Bahkan sekarang cenderung menyerang keluarga Pak Jokowi, seperti katakanlah ada isu gratifikasi Kaisang dengan pesawat jet pribadi, itu juga bisa ditumpangi. Ya, coba nanti kita lihat KPK ya akan coba untuk memeriksa atau katakanlah menelusuri lebih jauh tentang gratifikasi oleh Kaisang ya. Mungkin nanti kaitannya juga peran Pak Jokowi, karena apa-apa itu larinya ke Pak Jokowi, termasuk Anies gagal dalam Pilkada 2024, itu juga peran Mulyono, Raja Jawa begitu. Nah, semua yang ada di Indonesia ini, hal-hal yang buruk terjadi, entah itu isu demokrasi ya, isu tentang hukum, larinya ke Mulyono, Raja Jawa ya, alias Pak Jokowi. Saya yakin ya, termasuk kemarin ya Pak Jokowi diserang oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat ketika gagal mengusung Anies. Ya, sumber permasalahannya, sumber kegagalannya ya Mulyono begitu. Ya, artinya apa yang dikatakan Pak Jokowi, gestur-gestur ekspresi yang dilakukan Pak Jokowi, itu dianggap mereka adalah pembohongan, pencitraan, nggak ada yang benar. Ya, kita akan lihat saja. Termasuk juga isu yang kemarin seolah-olah Pak Jokowi berada di balik sidang DPR untuk menentang MK ya, dengan keputusan MK tentang ambang batas atau syarat untuk pencalonan pilkada. Termasuk juga isu, bahkan Mas Gibran juga diserang dengan isu narkoba. Wah, luar biasa bukan? Kemudian juga diserang dengan isu keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Meskipun ini langsung dibantah luar biasa dengan
gestu dengan kata-kata oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ketika di acara Gerindra kemarin ya. Nah, itu sudah terbantahkan. Ya, Pak Prabowo dengan lantang mengatakan, kalau belajar keamanan dengan saya, tapi kalau belajar politik ya dengan orang Solo, dengan wong Solo ya Pak Jokowi. Dia justru sangat berterima kasih dengan Pak Jokowi, berguru dengan Pak Jokowi. Bahkan dia nggak suka dengan para ahli atau para para pakar begitu. Dia lebih suka dengan konsultasi langsung dengan Pak Jokowi. Nah, begitu percayanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai pemimpin Indonesia yang sangat berhasil. Dan itu Pak Prabowo mengatakannya sendiri. Nah, artinya serangan-serangan yang mengenai isu keretakan Prabowo Jokowi sudah terbantahkan. Ya, mereka akan cari-cari cara lagi supaya Pak Jokowi di akhir masa jabatannya itu ditinggal rame-rame. Pak Jokowi dalam kesendirian, Pak Jokowi dalam terisolasi, Pak Jokowi sudah nggak punya pendukung siapa-siapa. Ya, itulah harapan mereka. Gitu. Jadi ya kita lihat saja nanti sejauh mana kekuatan mereka untuk bisa melengsarkan Pak Jokowi. Makanya tadi saya bilang, lebih sakti mana nanti antara Pak Jokowi dengan para pengkritik, para pembenci Jokowi ini, para elit PDIP ini, yang mereka akan mencoba terus dengan segala momentum yang ada sekarang. Mereka mungkin siap-siap nih, ada momentum tentang kenaikan harga-harga, kenaikan kemarin harga bahan bakar minyak, dan seterusnya. Mereka akan coba terus menggelindingkan isu-isu yang sekiranya menyalahkan pemerintah, utamanya menyalahkan Pak Jokowi. Dan mereka jadi punya alasan dengan menunggangi aksi-aksi, demo-demo dari kaum buruh, mahasiswa untuk bisa menurunkan Jokowi sebelum 20 Oktober 2024. Nah, itu yang mereka lakukan. Tapi coba sekali lagi ya, kita akan melihat. Karena begini, Pak Jokowi ya menurut saya luar biasa. Pak Jokowi di demo di mana-mana begitu ya. Banyak masanya, mahasiswa luar biasa keras, bahkan cenderung anarkis. Benar-benar benci sekali. Klimaks dari kebencian, membakar foto Pak Jokowi, menggantung foto Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi santai saja. Ya, dia berkunjung meresmikan pasar tradisional ini, meresmikan jalan ini, meresmikan proyek pembangunan ini. Dan masyarakat luar biasa sambutannya, melebihi masa yang demo. Nah, artinya ketika Pak Jokowi lengser besok tanggal 20 Oktober 2024 masih dengan kepercayaan yang tinggi. Ya boleh saja masyarakat yang percaya Pak Jokowi itu kan masyarakat yang pendidikannya rendah, masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Ya tidak apa-apa, karena memang Pak Jokowi ya selama ini pro dengan mereka. Selama ini Pak Jokowi sangat memperhatikan rakyat kecil yang berpendidikan ke bawah, menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, sehingga yang sangat mencintai, ya sangat percaya dengan Pak Jokowi, ya masyarakat tadi, rakyat atau warga Indonesia yang masih di level bawah. Termasuk soal IKN, mungkin nanti juga akan diungkit-ungkit. Mudah-mudahan berharap IKN mangkrak setelah Pak Prabowo jadi presiden, karena anggarannya juga sekarang menurun drastis. Nggak seperti itu, bos. Karena IKN ini harapannya bukan hanya ditopang oleh APBN, tetapi benar-benar juga ditopang oleh para investor. Harapannya begitu Pak Jokowi. Jadi ya nggak apa-apa, APBN mungkin menurun, tapi dengan seiring melihat perkembangan IKN yang luar biasa, bahkan Bu Puan, orang PDIP, mengakui bagaimana hebatnya IKN, ya nanti saya yakin investor-investor akan juga mulai masuk ke IKN. Dan yang diharapkan oleh mereka, IKN mangkrak, juga mereka akan melihat kehebatan IKN. Mereka hanya akan gigit jari, mereka hanya mungkin menangis di kamar. Wah, Pak Jokowi sulit ya dikalahkan. Wah, Pak Jokowi itu terlalu sakti ya sebagai Raja Jawa, sebagai Mulyono. Ya, sekian saja opini saya pribadi. Terima kasih.